Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita lihat kiri kanan kita, kita lambaikan tangan kita ucapkan selamat hari Minggu. Oke, kita mau memasuki ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang jemaat sekalian untuk mengambil waktu teduh sejenak. Kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab Dia begitu dahsyat dalam hidup kita. Ajaib apa yang telah dikerjakannya. Kita datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dengan hati yang sungguh kita menyembah Dia. Mari kita angkat lagu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Kita katakan sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita menyembah nama-Nya yang kudus. Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu,
penyembah-Mu Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-Mu seumur hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dari hati yang terdalam kami rindu Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan di pagi hari ini. Menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hati kami Tuhan, pikiran kami tertuju kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Ku menyembah-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, Menyembah-Mu. ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Sebab nama-Mu kudus. sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Ibu Gembala akan memimpin kita dalam doa pembuka. Engkau Tuhan, karena baik dan kemurahan-Mu amat besar kepada kami. Patut kami datang menyembah Engkau dalam kekudusan, karena itu kuduskan seluruh jemaat-Mu dalam nama Yesus. Kuduskan para pelayan-pelayan hari ini ya Tuhan. Baik itu musik, pembicara, singer, ditulis dalam nama Yesus, kekudusan Tuhan. Urapan Allah turun bagi para pelayan-Mu. Urapan itu juga turun bagi kami semua, sehingga kami dapat beribadah dengan baik di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan yang kudus. Tuhan, kami percaya roh-roh jahat akan tersingkir dalam nama Yesus oleh kuasa dan kekudusan Tuhan. Hari ini diberkati ruangan ini dengan kuasa Allah, yang ibadah dapat menikmati kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terbelenggu Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Urapan Allah turun bagi ibadah kami hari ini. Mengurapi singer itu liturgis dan hamba-Mu yang mengayomi firman, pemain musik, seluruh jemaat dengan urapan yang sama. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika nama Yesus kami panggil, Engkau hadir memberkati kami dengan urapan surga. Kami akan buka ibadah kami di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi shalom. Baik, kita tahu bahwa walaupun dalam kondisi hujan, tapi kita masih semangat memuji Tuhan, karena kita tahu bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Mari dengan sukacita kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan
menaikkan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dan Tuhan bersuka. Dan Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dan Tuhan bersuka. Dan Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Jemaat silakan duduk. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Begitupun hati kami Tuhan, merindukan akan Engkau. Kasih Tuhan, kasih.
tinggal dalam impiannya betapa kasih-Mu. Saya untuk jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita katakan seperti Musa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan Tuhan untuk menunggu. Saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hati kami Pribadi yang tersembunyi bagi-Mu. tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hati kami Engkau tahu. Isi hatiku Kau tahu. Tolong kami lebih lagi Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam impiannya betapa kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang Tuhan. Pada hamba-Nya dipersilakan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam impiannya betapa kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengurapi Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau
menyembuhkan yang sakit, membuat damai yang sedang kurang damai pada pagi hari ini, menguatkan yang lemah. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah hujan tapi kami bisa beribadah dengan Tuhan. Dan kami percaya situasi tidak membuat Allah berhenti hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, roh-roh jahat Tuhan singkirkan dari kami. Kami akan memasuki firman Allah di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita. Saya pikir pendeta Jen lupa kali ini hari Minggu kedua. Apa? Minggu kemarin kan ini apa? Minggu pertama. Ya udah nggak apa-apa. Baiklah, kita akan membuka di dalam kitab Mazmur. Pasalnya yang ke-34. Kita akan membaca 2 ayat untuk bekal kita dalam minggu-minggu ini. Puji Tuhan ya. Kita siapkan pembacaan Alkitab dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ini 2 ayat. Cara bacanya begini ya, supaya kita semua dapat bagian. Saya baca sampai tanda baca saya berhenti. Kemudian yang merasa pria sambung juga berhenti pada tanda baca. Lalu disambung juga dengan wanita besar kecil. Yang nggak bawa Alkitab, gereja masih mempersiapkan Alkitab, ya silakan ambil. Di belakang masih ada banyak Alkitab, silakan ambil. Jadi nggak nendeng kanan kiri. Sudah siap? Saya akan memulai dengan kalimat pertama, Mazmur 34 ayat yang 7. Orang yang tertindas ini berseru. Tuhan mendengar. Wanitanya lemes banget atau masih bawa hawa dingin dari luar. Saya ulang. Orang yang tertindas ini berseru. Dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluluhkannya. Nah, sekarang kita balik sekalian untuk menghafal ayat ini. Saya dulu, tadi kaum pria, sekarang coba wanitanya. Ini wanita saking halusnya ya, suaranya juga dihalus-halusin. Dengerin baik-baik. Orang yang tertindas ini berseru. Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluluhkan mereka. Ya, udah hafal belum? Ini ayat enak banget. Ayo. Sekarang coba pria satu orang baca. Enggak lagi tanda baca, tapi satu ayat. Ini kan ada 2 ayat. Gantian aja, pria, wanita. Maksud saya biar benar-benar berulang-ulang tidak dilupakan. Silakan, siapa pria duluan, bapak-bapak? Orang yang tertindas ini berseru. Dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayo, ibu-ibu atau wanita? Enggak ada? Ini enggak ada wanita lagi kan? Yang tadi
baca pada hilang. Mereka Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Ya, thank you. Kita balik lagi, sekarang perempuan duluan. Kalau nggak ada yang berdiri, saya minta ini aja mahasiswa yang namanya Sondang ini. Ya, suaranya keras, kamu kan masih gadis. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Ya, sekarang tinggal anak muda. Laki-laki boleh, ya. Mereka Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu melumpuhkan mereka. Amin. Tidak siap, luar biasa. Jadi dalam kesesakan tuh kayak orang yang tertindas gitu. Dengan apa? Dengan masalahnya yang banyak. Masalahnya apa? Saya kan tidak tahu, masalah tuh banyak. Banyak, ada yang dirinya sendiri sakit-sakit, merasa aduh berat banget sakit yang ku alami, nggak enak sekali ya, rasa ketakutan gitu ya. Saya punya teman tapi dia muslim. Dia bilang gini dengan saya pagi-pagi. Saya suka masuk ruang guru, saya suka berkata dengan suara yang keras, "Selamat pagi semuanya." Nah, lalu dia bilang, "Bu, saya hampir izin loh hari ini." Saya ngomong, "Kenapa?" "Jangan izin kalau nggak terpaksa." Dia bilang gini dengan saya, "Iya Bu, tadi malam saya sesak. Ya, saya kok nggak enak banget gitu. Saya merasa tertekan, tertindas, lalu saya merasa sesak." Jadi beban itu bisa bikin kita merasa sesak gitu ya. Jadi nggak enak Bu. Nah, orang sesak ini biasanya napasnya juga sulit ya. Orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar ya. Nah, jadi orang yang tertindas ini kadang-kadang napas aja susah. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, tapi dia bukan orang percaya Tuhan. Jadi saya nggak banyak ngomong ke dia. Saya cuma bilang, kalau saya tertekan kayak gitu Bu, saya pasti berseru dengan nama Tuhan saya. Saya juga berseru, saya sholat Bu, tapi hampir jatuh karena dia nungging gitu ya. Nah, orang yang tertekan berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar, kata Mazmur ini. Ini bukan karangan asal-asal. Di Daud seringkali mengalami ketertekanan jiwa. Di Daud pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit. Daud pernah dikejar oleh musuh. Daud pernah dikejar oleh mertuanya sendiri, orang dalam satu rumah. Kadang-kadang saya berpikir gini loh ya, kadang-kadang satu rumah juga bisa menjadi musuh. Makanya ada bahasa yang berkata gini, musuh yang terbesar adalah seisi rumah, bukan seisi dunia, seisi rumah. Berarti dalam lingkungan kita juga ada yang tidak sesuai dengan jalannya Tuhan. Nah, itu sesek, itu gak enak. Jadi Daud menuliskan ini, dalam kesesakan, dalam tertindas, dalam kesulitan, saya berharap akan Tuhan. Ini dahsyat banget. Coba kita lihat di dalam kitab Keluaran 14. Kita buka kitab Keluaran 14. Jadi saya yakin dua ayat itu udah hafal bagi kita sekalian. Keluaran 14. Udah dapat, kita mulai dengan ayatnya yang ke-15. Keluaran 14, kita mulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat ini banyak banget ya, supaya jangan terpotong-potong gitu. Kita baca ayat yang banyak, gak apa-apa. Sampai dengan ayatnya yang ke-31.
ayat 15 saya mulai, nanti pria wanita terus kita bergantian. Lembaga Alkitab memberikan tema menyeberang laut Tiberau ya. Laut Tiberau ini satu laut yang besar sekali. Tiberau ini kalau di terjemahan lama juga dikatakan laut Colstone. Kalau orang dunia berkata itu laut merah, ya, bukan airnya merah gitu, tapi laut ini memang besar banget. Saya pernah berdiri di jembatannya cukup tinggi untuk melihat laut merah ini. Saya lihat, aduh ini laut besar banget. Jadi kalau bisa laut ini terbelah, itu benar-benar Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang saya nggak bisa katakan dengan mulut yang terbatas. Karena waktu saya melihat dari atas, wah mengerikan banget ya. Sampai orang bilang bulu-bulu saya berdiri, perasaan saya kecil gitu ya. Wah indahnya luar biasa dan mengerikan. Kenapa? Karena besar dan memang warnanya merah. Nah, kenapa dia dikatakan laut merah? Apakah laut itu mengandung darah? Enggak. Dia dikatakan laut merah itu karena saya perhatikan dan saya amatin batu dasar laut itu merah. Jadi di tepi-tepi tebing dari laut merah itu batunya juga warnanya agak merah-merah gitu. Nah, saya berpikir dalam hati saya sendiri dengan akal saya, oh dia jadi merah karena dasarnya itu merah. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, jadi kelihatannya air laut itu berwarna merah, maka dikatakan laut merah. Dari ujung sampai ujung nggak bisa menemukan tempatnya, titiknya. Nah, kita baca dulu ayatnya yang ke-15 dari 14 ini. Saya duluan tentu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan lembutkanlah tanganmu ke atas laut yang bergelap air, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut tempat ini. Ingat kita dulu aku akan membalaskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan temannya yang berkata, aku akan menyatakan kemuliaan. 18 Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang akhirnya dinamakan Yesus, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian dia berjalan dalam malaikat Allah yang berjalan di atas Demikianlah mereka berdiri di antara orang Mesir dan antara orang Israel. Dan oleh karena hal itu menimbulkan kelaparan, maka itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain yang semalam kelamaan. Ya, ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan atau Tuhan membuat air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah yang kering, maka terbelahlah air itu. demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut sedang didirikan lagi mereka semakin mereka. Orang Mesir berjaga menyusul mereka, segala negara Firaun, keretanya dan pakaiannya dipegang sampai ke tengah-tengah laut. 24 Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat kepala keretanya berjalan miring dan maju dari
sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan menyayang orang untuk meninggalkan orang Mesir. Firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berlari mengikuti orang Mesir, mengikuti mereka dan orang mereka yang berjalan. 27 Musa mengulurkan tangannya di atas laut. Maka menjelang pagi, tadi fajar ya, berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Baliklah air itu lalu menuju mereka dan orang berdua dari seluruh yang telah membunuh orang Israel ke laut. Seorang pun tidak ada yang dalam mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tengah kiri dan di tengah-tengah laut, sedang kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya, ada 2 ayat, saya bagi aja pria dan wanita. Silakan pria baca ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan Israel dan menangkap orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel besar-besarnya kekuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka katakanlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Dahsyat. Takut gak ini? Tuh ngeri ini. Ayat 15 bilang, waktu Musa berteriak kepada Tuhan. Kenapa Musa berteriak? Itu sudah mengerikan. Itu sudah menghadapi maut. Tentara-tentara Mesir dengan senjata yang besar ada di belakang mereka. Mau lari kemana? Di depan mereka ada laut yang disebut mereka Laut Merah. Nggak mungkin mereka bisa menerjang laut itu. Kalau mereka masuk ke laut itu, matilah mereka semua. Karena laut Merah itu memang laut yang saya bilang cukup mengerikan gitu. Itu laut terbesar. Bingung. Di belakang musuh nggak main-main itu. Orang-orang Mesir itu yang ngejar mereka saat itu bukan hanya tentara, tapi Firaunnya juga ikut. Itu kereta kuda, kereta perangnya turun. Terhimpit mau lari nggak bisa. Daerah itu daerah gunung-gunung berbatu. Saya lama berdiri di atas Laut Merah itu, di jembatan, bukan di atas lautnya. Oh, pantesan orang Mesir tuh nggak bisa lari ke kanan, orang Israel tuh nggak bisa lari lagi ke kanan dan ke kiri. Batu-batu besar yang nggak mungkin orang bisa lari. Maka mereka mulai berseru kepada Tuhan. Musa berseru. Apa sih artinya berseru? Musa itu berdoa. Tuhan, mungkin kehendak-Mu yang jadi. Kami ada di hadapan-Mu saat ini. Kanan, kiri kami nggak bisa lewat. Depan kami lautan, belakang kami musuh yang mengejar. Mungkin kita nggak mengalami hal yang seperti itu secara fisik itu. Tapi kita mengalami banyak masalah di tengah-tengah kehidupan kita. Mau maju kita salah, mau mundur kita salah, ke kanan ke kiri sudah tidak ada jalan lagi. Ya, namanya manusia. Kadang-kadang kita masuki dalam hal yang seperti itu. Satu kali saya punya murid usia 18 tahun. Bagi saya 18 tahun itu sudah punya pikiran yang bagus. Apalagi dia sekolah, dia bukan idiot itu ya. Buat saya dia ini anak pintar. Berarti otaknya ini jalan gitu ya. Nilainya
bagus, tidak pernah nilai dia itu buruk. Tapi saya bingung suatu hari ketemu saya itu nggak lama, saya nggak tahu. Kalau saya tahu ya saya akan doakan dia, walaupun dia bukan orang Kristen gitu, orang dia dekat dengan saya. Dia bukan Kristen, dia Muslim. Tapi dia ada apa-apa dia pasti datang ke saya, ngomong, cerita. Nah, kita bubar sekolah itu 2:30. Jam 3 kemudian itu jaraknya nggak jauh, rumahnya juga nggak terlalu jauh dari sekolah. Jam 3:15 gitu, temennya itu jemput saya. Bu, ikut saya, Bu. Kenapa? Saya tanya gitu. Udah ikut saya, Bu. Tapi saya lihat temennya itu udah mulai nangis gitu. Ayo Bu, cepetan Bu. Saya mau diajak kemana? Dia nggak bisa ngomong tapi nangis terus. Sekarang kamu ngomong, kalau nggak ngomong saya nggak mau ikut kamu. Dia bawa saya ke got, kan repot saya. Dia bilang, Bu, si Hani itu udah mati. Tadi baru gurau sama ibu, masa udah mati? Itu pas 1 hari setelah si dia juga. Tadi dia masih bilang ini, Bu, angpau saya mana? Masih gurau kok udah mati. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya juga nggak yakin dengan ngomongan anak ini, kamu kalau gurau jangan sembarangan gitu. Ya akhirnya saya ikut juga, karena saya lihat dia nangis, saya ikut juga. Saya bilang, kamu berhenti nangis nggak? Nanti kamu nabrakin saya lagi. Ya, cuci muka dulu sana, saya ikut kamu. Waktu saya tiba di tempat yang dibawa anak itu, memang murid saya ini udah gak ada nyawa. Saya tanya, kenapa dia? Ngiket leher pakai gendongan itu, tali gendongan itu apa sih namanya? Yang kain, tadi gendongan kain boleh panjang gitu. Ya cukin orang bilang cukin, orang sini bilang ikat, ya gantung di apa? Di kayu-kayu di rumahnya lah. Itu nggak berapa menit mati dia. Ngambek, mungkin dia ngambek saat itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya udah kayak gitu, bagaimana? Ya pasti sudah nggak bisa hidup lagi. Teman-temannya nggak ninggalin saya, maksudnya bareng gitu ya. Temannya cerita, kebanyakan beban sih hidup kayak gitu dulu. Saya bilang ke anak-anak itu, beban apa? Dia anak bungsu kok, orang tuanya cukup kok. Beban apaan? Pikiran dulu. Dia tertindas tuh dengan banyak pikiran. Oh gitu. Nah, orang yang tertindas, hidup gak enak, memilih jalan yang seperti itu. Tapi kita lihat Alkitab berkata begini, waktu orang Israel menghadapi begitu, mereka merasa tertekan gak, tertindas gak? Hampir mati. Perasaan hampir mati itu pasti ada. Mati buahnya, mati kalau orang Jakarta bilang. Mau maju salah, mau mundur salah, mau ke kanan lari, gak ada jalan lagi. Ya udah deh, kita mati gitu. Nah, kita lihat di tengah-tengah situasi yang tidak punya jalan, Musa ini berseru kepada Tuhan. Karena kuasa berserunya Musa, artinya doa Musa yang berkuasa itu membuat Tuhan tidak tinggal diam. Saya tetap percaya firman ini, makanya Alkitab masih beredar di tengah-tengah kita. Kuasa Tuhan tidak pernah dikendalikan oleh manusia. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Gak ada yang bilang amin. Kuasa Tuhan tidak ada yang terbatas.
manusia tuh punya cinta Tuhan juga kadang-kadang terbatas. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, satu kali mantan murid saya, ya, mantan murid saya gitu, saya bilang dia mantan murid saya karena dia bukan jemaat kita ya. Ada banyak mantan murid jadi jemaat, tapi ini enggak. Dia datang, dia bilang gini sama saya, ibu mau nggak? Dia diam, dia takut saya nggak mau kali. Mau apa sih, saya tanya gitu. Mau kue? Bukan. Ibu mau nggak ikut saya? Kalau kamu bawa saya tutup, saya nggak mau ikut. Ya please bu, ikut saya bu. Mau kemana, saya tanya. Doain mama saya bu. Lah mama mau kenapa? Mama saya sudah nggak ingat orang lagi. Oh iya. Ya udah, dia pergi. Nah, dia nih ngajak saya ke satu rumah yang bagus gitu. Memang mamanya itu ya mantan pengurus saya, mantan bos lah dikatakan kayak gitu. Orang dibilang orang kaya ya lumayan. Saya datang, saya pegang tangannya, dia diem aja. Ya itu rumah ibu, maka saya mau ibu doain mama dulu. Saya tanya nih, saya pegang tangannya, saya urus-urus, ingat saya enggak? Diem aja, sudah nggak bisa ngomong. Ya umurnya kurang lebih ya beda 3 tahun dari saya, dia lebih tua dikit gitu. Bu, ingat saya enggak bu? Diem aja. Kayaknya dia udah nggak bisa dengar juga. Dia cuma lihat tapi nggak merem-merem, nggak apa, matanya nggak kedip-kedip gitu, dia lihat. Masih ingat saya nggak pernah dia jawab. Ya udah, saya bawa anaknya, kita doakan dia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, saya ingat Tuhan pertemukan saya dengan wanita ini. Saya ingat Tuhan itu dahsyat bagi orang yang mau menyerah kepada Tuhan. Satu hal yang saya ingat, waktu saya belum selesai. Kenapa? Dia tuh sakitnya sama kayak saya. 1 kali operasi dia langsung drop, langsung seperti itu. Tapi Tuhan izinkan saya masuk di ruang operasi 3 kali. 3 kali saya operasi besar. 1 kali saya operasi tulang besar, kedua kali 3 saraf saya terjepit, kedua kali, yang ketiga kali ini kaki saya dari atas sampai bawah itu semutnya terlalu banyak. Jadi saya tuh merasa wah semutnya banyak banget gitu. Nah, kalau semut cuma sedikit gitu kan masih mending gitu. Ini dari paha sampai ke kaki. Dokter bilang jam 12 malam saya akan kerjakan ibu. Parah banget gitu. Kalau salah satu saraf aja putus gitu, mungkin saya akan sama dengan wanita itu. Tapi ketika jam 1 malam dikerjakan sampai jam 4 pagi, itulah dahsyatnya Tuhan, bukan dahsyatnya dokter. Saya mulai merasa kaki saya enak nih. Sampai hari ini saya bisa berjalan. Dahsyat, kenapa dahsyat? Karena tugas saya belum selesai. Saudara setia dengan Tuhan, tugasnya belum selesai. Tuhan kasih umur yang panjang. Tuhan mau, Tuhan beri kekuatan. Tuhan gak tinggalkan. Tapi kalau saudara nggak mau, saya nggak tahu loh. Kalau Tuhan pikir nggak guna lagi, dia nggak bisa apa-apa lagi. Ini kasus-kasus yang dekat saya itu membuat saya tuh lebih cinta Tuhan, lebih udah Tuhan seluruhnya buat Tuhan, nggak ada lagi buat diri sendiri gitu dibaca saya. Nah, hari Minggu kemarin
pagi waktu ketemu saya, itu yang suami istri yang dengan anak keluarga yang suka datang ya, yang ibunya Ibu Yuli yang pernah mau ditulis juga itu, suaminya bilang gini dengan saya, Bu, hari ini teman saya Idris dikubur. Kenapa dia? Saya nggak tahu Bu, tapi kami kemarin pergi hari Sabtu. Hari Sabtu kami pergi, saya jalan duluan pulang dari Bogor. Nah, saya baru masuk tol gitu, baru tap gitu di jalan tol, ada telepon terus berdering bunyi. Bilang gini, Pak, balik dong. Teman kita meninggal mendadak. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, itu itu bapak yang meninggal baru 40 tahun lebih, itu murid saya juga. Nah, Bapak Seping itu, Bapak Gideon itu juga murid saya. Nah, ini yang masih murid ini ya. Tekni juga murid saya. Tapi ketika SLTA, SLTP berbeda tempat. Tapi ini juga murid gitu. Nah, saya tanya, dia sakit apa? Nggak tahu, semua orang nggak tahu. Tapi yang jelas, saya tahu bahwa Tuhan nggak pakai lagi gitu loh. Tuhan nggak pakai, apalagi dia nggak percaya Tuhan ya Tuhan gitu ya. Saya kalau dekat dengan mereka nih dari kecil nih, saya sudah mulai kenalkan Yesus. Kamu mau percaya, mau berubah nggak, terserah, kenalkan Yesus gitu. Umur 40 tahun lebih sedikit, dia masih kekeh gitu. Ya saya tahu bahwa buat Tuhan dia nggak berguna lah buat Tuhan gitu. Lalu saya ingat dia dari kecil gitu ya, saya mulai perkenalkan Yesus dalam hidupnya sampai besar, sampai dia jadi guru, sampai dia jadi kepala sekolah, dia juga tetap nggak mau percaya Tuhan. Maka Tuhan tiba-tiba dia nggak bisa mempertahankan hidupnya, nggak sakit, nggak apa. Sama sekali dia nggak pernah sakit. Malahan dia sebelum mereka pergi, ini dari sekolah lain, sebelum mereka pergi, satu kali mereka datang, belum lama mereka datang ke saya. Mereka menyampaikan surat undangan gitu untuk guru saya yang lain yang SD. Dia bilang gini, saya bilang gini dengan dia, oh udah percaya Yesus belum? Dia bilang, ibu ini. Saya ngomong lagi, nggak ada keselamatan loh di luar Yesus. Nah, siang itu, sore itu, habis makan, mereka naik mobil mau pulang ke Jakarta. Ya, kelompoknya Pak Gideon, kelompok Pak Gideon tuh mobil ini sebelah depan, jadi dia jalan duluan. Naiklah orang ini gitu, sampai di belakang setir, langsung dia, untung belum nyetir, di belakang setir langsung dia miring. Temennya nggak ngerti, Pak jalan Pak jangan tidur Pak. Dia diam aja, kenceng lagi, Pak jangan tidur. Yang sebelah dia nggak tidur lu, kata yang sebelah. Terus yang di belakang bilang, ya udah suruh nyetir, udah sore nih. Dipegang, dibangunin, nggak bisa bangun. Yang sebelah duduk dengan dia, diliatin mukanya, dia nggak napas. Nah, udah gak napas, mati mendadak. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hidup itu Tuhan yang punya. Saya percaya ketika kita berseru seperti Musa, anak-anak Tuhan umurnya akan panjang. Amin. Percaya, anak Tuhan umurnya akan panjang. Maka hidup baik-baik di hadapan Tuhan. Jangan pernah berhenti berseru. Berseru itu berserah, berdoa, berteriak nama Yesus, nyanyi dengan nama Yesus, ya, baca firman, kita berkata amin, Yesus sangat baik bagi kita. Nah, itu berseru. Sepanjang jalan kita berseru. Tuhan bilang apa? Aku beserta denganmu.
Amin, indah banget. Paling indah kalau Tuhan beserta dengan kita. Luar biasa. Yuk dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itulah penolong bagi kita. Nah kita lihat waktu Tuhan berseru, waktu Musa berseru, Tuhan dengar gak? Tuhan dengar. Tuhan gak pakai alat-alat yang canggih gak? Tuhan bilang ada apa sama kamu Musa? Cuman ada kayu. Saya pikir nih, tongkat Musa tuh bagus banget gitu. Bagus banget gitu, kayak tongkat yang orang jual di daerah-daerah wisata gitu, bagus. Tongkat Musa tuh gak sebagus itu. Itu pikiran saya kan waktu saya lihat tongkatnya gak kayak gitu. Tongkat itu masih ada di museum sekarang di Yerusalem. Tongkatnya gak sebagus yang jual di wisata-wisata, daerah wisata, enggak. Itu tongkat dari kayu biasa kok. Jadi kalau Tuhan mulai bekerja, gak usah muluk-muluk. Amin. Gak usah muluk-muluk. Apapun Tuhan bisa kerjakan dengan kuasa Tuhan kok. Apa yang ada sama kamu Tuhan? Kayu biasa, sebuah tongkat. Dari tongkat itulah Tuhan membuat mujizat yang besar. Jalan di atas air yang kering, laut terbelah menjadi dua. Mereka jalan, kita berkata apa? Ada tiang awan dan tiang api yang melindungi mereka. Tadi kita memulai dengan Mazmur 34 ayat 7 dan 8. Waktu berseru dalam kesesakan, ayat 8 berkata apa? Malaikat Tuhan berkeliling seperti kemah menjadi penjaga orang percaya. Dahsyat. Ya, hidup ini dahsyat kok. Asal saudara mau dipakai oleh Tuhan. Jangan merasa bahwa Tuhan gak ada. Kemarin siapa yang ngomong ke saya ya? Oh, ada seorang muda yang saya dengar kalimatnya berkata begini, udah gak usah datang ibadah, gak usah tuh berseru-seru nama Tuhan, bohonglah. Tuhan tuh gak sebaik yang dikatakan orang-orang kok. Wah, saya ngeri. Saya dengar kata itu, saya mulai berkata dalam nama Yesus. Hati saya mulai berkata dalam nama Yesus. Berani sekali, mengerikan. Nah, ketika saya dengar kata-kata itu dan saya lihat hidupnya itu gak pernah sesuai dengan firman Tuhan. Langkahnya tidak sama dengan firman Tuhan karena dia anggap apa? Tuhan itu bohong. Percuma nama Tuhan. Wah, saya ngeri, saya berdoa biar berlobang. Saya berdoa, saya berharap, gak mudah-mudahan saya berharap, tapi urusan dia dan Tuhan ya. Kalau kita bilang jangan mengeraskan hatimu. Jadi kalau kita udah mengeraskan hati, kita gak percaya kepada Tuhan, hati-hati. Saya sampai hari ini saya lihat Tuhan dahsyat dan luar biasa. Luar biasa. Tiga kali saya operasi besar dengan dana yang tidak sedikit. Tapi saya tidak pernah meng-WA jemaat. Doakan saya ya, saya butuh dana yang besar. Satu hal yang saya tahu, Tuhan yang memanggil saya dalam pelayanan, masa iya Tuhan gak mencukupkan semua itu? Dengan cara apa? Bukan dengan cara pikiran saya. Karena waktu saya sakit, saya bilang Tuhan, kau lihat saya sakit. Tuhan lihat saya gak ada bonggol, saya gak akan bisa naik mimbar lagi untuk berdoa, untuk apa melayani. Saya udah parah Tuhan, Tuhan lihat ya. Itu yang pertama. Kedua, waktu syarat 3 besar saya itu terlipat, itu lebih ngeri.
Dokter bilang, aduh Bu Maria kok bisa sampai kayak gini. Nggak tahu lah dok, saya juga nggak mau kayak gitu. Ya Ibu berdoa aja ya biar bisa baik, saya juga serem lihat Ibu. Waktu saya rasakan seluruh saraf kaki saya itu membuat saya nggak bisa jalan lagi. Dokter itu juga bilang, Bu sampai kayak gini. Ya udah Ibu berdoa ya, saya kerjain. Ini saudara lihat sendiri kan, itu dana nggak sedikit. Waktu saya total dana saya ngeri, saya tutup mata. Waktu tagihan dari rumah sakit datang, saya ngeri. Nilainya terlalu besar. Saya mau jual apa? Saya nggak punya apa-apa. Nilainya aduh besar banget. Nilai yang sampai hampir 1 M itu ngeri saya. Ya Tuhan. Saya pertaruhkan iman ini. Tuhan malu nggak kalau ini nggak terbayar, saya di rumah sakit nggak boleh pulang. Itu urusan Tuhan kok. Bukan gampang gitu buat saya, nggak gampang gitu. Tapi kembali saya melihat tangan Tuhan dan cara Tuhan, dan saya tidak meninggalkan utang di rumah sakit. Dahsyat ya Tuhan ya. Saya bersyukur saya hanya bersuara kepada jemaat, bantu saya dalam doa jemaat itu yang membuat saya lepas dari rumah sakit. Nih, Tuhan yang diserukan oleh Musa sama hari ini dengan yang kita serukan. Sama. Itu Tuhan yang luar biasa. Kalau saya boleh rasakan itu, saya mau seluruh jemaat merasakan bahwa Tuhan saya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang bisa membelah 2 laut berlaut. Tuhan yang membuat orang itu berjalan di atas tanah kering. Dan Tuhan yang menutup air laut itu membuat seluruh orang Mesir mati. Mereka sampai di Kanaan dalam pimpinan Tuhan. Yuk tetap setia dengan Tuhan dan jangan pernah berhenti berseru dengan Tuhan supaya sampai akhir perjalanan kita Tuhan yang menuntun kita. Ayo dah pulang ke rumahku. Aku sudah siapkan yang terbaik bagimu. Tuhan terus menuntun kita. Jangan sampai nggak pernah baca firman, nggak pernah datang ibadah. Ini ada yang berkata seperti itu nih, anak muda juga. Nggak perlu kita ibadah, maka dia bertahun-tahun nggak pernah datang ke ibadah. Saya tanya dengan keluarganya, ini orang ibadah nggak di tempat lain? Mana mau Bu? Dia nggak mau ibadah lagi. Kenapa sih? Saudara yang jawab, saya nggak tahu. Sebenarnya nggak ada alasan buat kita marah dengan Tuhan. Siapa kita? Kita bilang itu Tuhan nggak baik, Tuhan nggak nolong kita. Siapa kamu kalau hari ini Tuhan nggak nolong kita, nggak hidup? Jangan marah-marah dengan Tuhan, nggak pantas. Mau juga Tuhan marah sama kita. Oh jadi dia nggak pernah beribadah? Enggak, ya udah doain aja, saya bilang. Tapi satu kali bisa pertahankan hidup, nggak bisa. Kuat, dia kuat. Mobilnya aja bagus. Kita nih semua nggak punya mobil sebagus mobil dia. Motornya kita semua nggak punya motor sebagus motor dia. Semua, wah. Tapi satu kali dia masuk rumahnya, dia bilang saya capek, saya mau istirahat, saya capek. Begitu dia masuk kamar, lepas nyawanya,
Ada yang tanya dengan saya, kalau kayak gitu selamat gak? Saya gak berani hakimi orang. Saya cuma memberitakan Injil, memberitakan kabar selamat. Mau turut dengan Tuhan, dia selamat. Amin. Amin. Kayak gitu selamat gak, Bu? Saya gak berani ngomong. Karena saya bukan Tuhan. Saya bukan hakim roh. Gak, saya gak berani ngomong. Itu urusan Tuhan lah. Saya hanya berharap keturunan generasinya tetap cinta Tuhan. Itu aja, yang lain enggak. Bisa kita bertahankan? Enggak. Dia tak marah loh. Tapi saya tulang orang apa, tulang bikinan, saraf tergulung-gulung. Wah, ngeri banget gitu. Selesai saya pulang, waktu saya mau pulang, dokter bilang apa? Aduh Bu, puji Tuhan, padahal ini muslim. Alhamdulillah, puji Tuhan. Saya bahagia banget. Bukan uang Bu, tapi saya lihat Ibu bisa jalan dengan bagus. Saya senang banget. Sampai saya akrab dengan dokternya. Dokter saraf itu akrab banget Bu dengan saya. Kadang-kadang iseng dia telepon saya, lagi ngapain Bu? Bagaimana keadaan? Wah, sampai akrab kayak gitu. Parah kan? Tapi Tuhan bilang jangan mati kamu. Kenapa? Kerjamu belum selesai. Bos saya, kenapa saya bilang bos dia yang punya tempat saya kerja? Dia bilang gini dengan saya. Kan situasi sekarang agak goncang gitu ya. Di mana-mana juga semua agak goncang. Nah, dia ngomong gini dengan pengurus yang lain, dia bilang kayak gini. Sampai yayasan harus rugi juga nggak masalah. Kenapa? Karena Injil masih diberitakan di daerah ini. Bosan saya sampai ngomong kayak gitu. Tapi suatu hari kalau Injil nggak bisa masuk lagi ke sekolah itu akan ditutup. Sampai sekarang, kenapa? Pegawai yang lain juga tanya, Bapak ngomong kayak gitu. Terus dia bilang gini, iya, saya sekarang sudah hampir 90 tahun, buat saya gak ada artinya itu. Tapi saya bangga. Saya berdiri di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan, saya tidak menginjil. Tapi tempat dan di sana ada orang memberitakan Injil. Dia bilang, kalau Injil berhenti di sana, tutup itu sekolah. Tapi karena Injil masih diberitakan, ribuan orang yang menerima Injil dari sana, orang yang pernah tahu. Dia kasih contoh kepada pegawai, kepada pengurusnya, dia bilang begini, kamu tahu si A, orangnya baik, kerjanya luar biasa, berprestasi, periksa pembukuannya, enggak ada yang kurang. Karena Injil menjamah dia di sekolah, di mana sekolah itu masih terbuka sekarang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan pertahankan itu karena Injil masih diberitakan. Yuk, selama kita masih hidup, biarlah engkau menjadi suratan terbuka bagi orang banyak. Biarlah engkau menjadi Injil bagi orang banyak. Dan setiap orang ada bersama dengan saudara. Setiap orang melihat saudara, dia melihat Kristus yang hidup di dalam saudara. Rasul Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Favorit berdoa setelah kita menerima bagian dari firman Tuhan. Syukur dan terima kasih Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat. Amin. Karena kami yakin dan percaya sungguh bahwa keberadaan kami sampai dengan detik ini, semua itu adalah berkat dan penyertaan. Amin Yesus. Bapa di sorga, kami menyerahkan akan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Firman yang kami dengar ini menjadi pelita bagi kami, jadi pegangan bagi hidup kami, bahwa kami tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Dari dulu sampai saat ini. Oleh karena itu marilah kita menanamkan firman ini sebagai pegangan hidup kami. Dari saat ini
Kita berjalan di mana kami berada. Amin. Kami harus menjadi pelita bagi mereka, menjadi garam bagi dunia ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman ini biar kami mengerti dan kami laksanakan di dalam hidup dan kehidupan kami tiap-tiap hari. Inilah doa yang kami sampaikan kepada Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita teruskan ibadah. Kita akan supaya cepat berjalan itu ya. Yang bertugas menjalankan persembahan silakan. Ya, ini yang menjalani persembahan gagah banget, biar gagah dalam Tuhan. Ayo silakan, angkat pujian. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Udah rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Udah saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Kita tundukkan kepala kita berdoa untuk persembahan yang sudah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Nanti Pak Robi berdoa. Bapak Ibu dan terima kasih Bapak kami yang menang Tuhan Tuhan berdoa Amin. Kita akan akhiri ibadah kita karena sebentar ada sekolah minggu ya. Seperti biasa Jumat kita ada ibadah doa. Dan kembali seperti biasa hari Minggu kita ada juga kebaktian seperti hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Oh sebentar, ada apa Pak Mil? Ulang tahun saya belum didoain. Iya, diingatkan aja. Ayo, saya mulai suka lupa. Karena saya lihat jam jalan terus jam 10 sekolah minggu. Maafkan saya Pak ya. Ya Bu. Sama Pendi. Siapa yang berulang tahun? Pendi. Pendi mana? Pendi ganteng ini. Oke. Satu dikit lah. Siapa lagi? Kamu ulang tahun juga? Sudah kata lagi ya, anak kecil nggak boleh. Soalnya nanti jam 10 kan lewat saya nggak ketemu saya gitu anak-anak. Nggak ada gitu. Udah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang terlalu besar bagi kami. Dan saat ini kami mau menurunkan berkat bagi Pak Fred dalam nama Yesus. Turunlah ke atasmu berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang menyertai jalan hidupmu. Usia boleh bertambah, tapi hikmat Tuhan pun bertambah dalam hidupnya, sehingga hambamu tetap berguna bagi banyak orang dimanapun dia berada. Terimalah berkat panjang umur, berkat yang lain, ekonomi dan sebagainya yang turun bagimu dalam nama Yesus. Turun atasmu anak muda, berkat Tuhan yang luar biasa. Jadilah engkau baik, sehingga engkau tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Membuat berkat Allah terus mengalir dalam hidupmu dan engkau menjadi berkat yang besar. Tuhan tolong
Hamba percaya bahwa kemurahan Tuhan menyertai anak muda ini untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan di usiamu yang bertambah. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya kita akan akhiri karena beberapa di antara kita akan mau ngajar jam 10, nanti gak keburu makan dan lain-lain. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya Yesus. Masih nggak dengar ya? Nggak dengar kali ya? Apa ada lagi gitu? Ayo kita bangkit berdiri. Kalau yang capek ya nggak apa-apa lah, boleh duduk. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini hamba percaya bahwa pujian kami yang sangat sederhana menyenangkan Tuhan dan firman-Mu akan termaterai dalam hidup kami, bahwa kami tidak pernah sendiri, tapi ada Allah yang terus menyertai kami, membuat kami kuat, membuat kami berhasil, membuat kami tidak merasa takut, membuat kami di hadapan Tuhan untuk menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Berkati seluruh jemaat yang hadir, berkati yang melayani Tuhan, mulai dari musik, singer, liturgis, LCD, semua kami yang hadir dalam ruangan ini. Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang. Kami percaya bahwa langkah-langkah orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Buka hati kita buat Tuhan. Tuhan menurunkan berkat bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang taat dalam beribadah. Terimalah berkat Tuhan bagimu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu. Keluar masukmu kemanapun kau pergi, engkau diberkati Tuhan. Dan terimalah damai sejahtera di dalam kuat kuasa dari Tuhan sendiri, yang menyertai engkau dengan kemurahan dan anugerahnya. Di dalam kuasa rohnya yang kudus,